Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ke-7 mata kuliah Administrasi Ekspor dan Impor, materi yang akan kita pelajari adalah tentang counter trade atau imbal dagang. Counter trade ini merupakan salah satu metode pembayaran, hanya tidak murni menggunakan uang. Jadi bisa saja dengan pertukaran dengan barang, ya, dan seterusnya. Counter trade sendiri merupakan perdagangan timbal balik antara dua negara atau perusahaan dengan cara membeli barang dari luar negeri dengan pembayaran berupa barang yang senilai dengan barang yang diimpor, ya, atau mungkin juga kombinasi dari barang dan sebagian barang dan sebagian uang. Pelaku counter trade bisa terjadi antara perusahaan swasta di suatu negara dengan perusahaan swasta di negara yang lain. Yang kedua, antara pemerintah sebuah negara dengan perusahaan swasta di negara lain, atau bahkan antara pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara yang lain. Dengan demikian akan banyak kemungkinan yang bisa terjadi dengan adanya counter trade ini. Contoh counter trade yang pertama, misalkan Indonesia melakukan pembelian atau sepakat untuk membeli proyek pembangkit listrik dengan ASEA Brown Boveri dan juga membeli sistem pengawasan lalu lintas udara dari Hughes Aircraft, ya, dengan kewajiban counter purchase atau pembelian dagang ditukar dengan barang-barang dari Indonesia, yaitu dengan berupa misalnya ditukar dengan coklat untuk dikirim ke Amerika, kemudian batu bara untuk dikirim ke Jepang, dan pupuk yang dikirim ke Vietnam dan Burma, ya, dengan nilai yang sama dengan nilai dari pembangkit listrik dan sistem pengawasan lalu lintas udara tadi, ya, sehingga ekspor yang dari Indonesia itu untuk membiayai import ataupun sebaliknya. Contoh lain, Lockheed Martin setuju untuk membeli pesawat militer F-16, ya, untuk menjual pesawat militer F-16 ke Hungaria dengan menukarkan dengan investasi yang besar, ya, disertai dengan komitmen untuk melakukan counter purchase. Perusahaan setuju untuk membeli, perusahaan di sini adalah Lockheed Martin, setuju untuk membeli barang-barang Hungaria senilai 250 juta US dollar, ya, dengan ketentuan bahwa perusahaan-perusahaan di Budapest bisa mengikuti tender untuk mengadakan barang-barang yang akan diekspor melalui Lockheed Martin.
Kemudian keuntungan dari counter trade, pertama keuntungan bagi pembeli atau importir, ya, terjadinya transfer of technology. Jadi jika ini terjadi jika memang yang dibeli adalah lisensi teknologi dari negara eksportir. Yang kedua, mengurangi kesulitan neraca pembayaran internasional. Dengan adanya counter trade maka tidak diperlukan pembayaran dalam bentuk devisa atau uang asing, ya, sehingga kondisi uang asing atau kesulitan devisa tidak akan mempengaruhi transaksi ini. Kemudian menjaga kestabilan harga dari ekspor. Keuntungan bagi eksportir, yang pertama, dapat menaikkan kesempatan atau peluang penjualan, ya. Jadi dengan adanya counter trade maka penjualan untuk ekspor itu bisa meningkat. Yang kedua, meningkatkan akses, ya, terhadap sumber-sumber daya. Kemudian flexibility in price, ya, fleksibilitas dari harga, ya, karena disesuaikan dengan barang-barang yang di counter trade-kan. Kemudian teori dari counter trade, ya, pertama bisa diasumsikan bahwa counter trade berkorelasi positif dengan tingkat ekspor suatu negara. Ini berarti bahwa semakin tinggi perdagangan ekspor impor dengan menggunakan counter trade, maka tentu tingkat ekspor suatu negara juga akan meningkat. Yang kedua, counter trade sering digunakan sebagai pengganti investasi asing langsung, ya. Dengan adanya counter trade maka pihak eksportir atau negara eksportir dapat mengekspor barang modal atau mungkin juga teknologi ke suatu negara untuk melakukan investasi di negara yang bersangkutan, sehingga investasi asing yang masuk ke suatu negara akan meningkat. Aktivitas counter trade dapat digunakan untuk mengontrol tingkat devisa. Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa dengan adanya counter trade ini maka terjadi pengurangan penggunaan devisa untuk melakukan pembayaran transaksi import, ya, dari suatu negara, sehingga devisa negara tersebut tidak terlalu berfluktuasi atau berkurang banyak. Yang keempat, counter trade berkorelasi positif dengan tingkat hutang suatu negara. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa kebanyakan negara yang menggunakan counter trade adalah negara-negara yang memiliki hutang sangat besar, ya. Karena kesulitan devisa maka mereka lebih memperbanyak transaksi ekspor impor dengan menggunakan counter trade. Kemudian bentuk-bentuk counter trade, yang pertama dilihat dari bentuk pertukaran, ya, apabila pertukarannya antara barang dengan barang ataupun jasa dengan jasa, bisa juga kombinasinya tapi tidak disertai dengan uang.
Yang pertama adalah barter, jadi pertukaran barang dengan barang secara tradisional, secara sederhana. Kemudian switch trading, pertukaran barang dengan melalui jasa pedagang perantara atau switch trader. Kemudian clearing arrangement, ini adalah kesepakatan atau komitmen antara dua pemerintah tentang pertukaran barang antara kedua negara. Kemudian untuk parallel transaction atau transaksi paralel yang tidak harus berupa pertukaran barang dengan barang saja, itu bisa dilakukan dengan pertama adalah buyback compensation agreement atau pembelian kembali barang hasil produksi suatu negara dibeli kembali oleh negara eksportir. Kemudian counter purchase dan offset yang terdiri dari direct dan indirect offset. Kita akan perjelas ke 6 jenis atau ke 6 bentuk counter trade ini. Yang pertama kita bahas mengenai barter. Jadi barter sendiri merupakan pertukaran langsung barang dan jasa antara dua pihak yang terlibat dalam perdagangan, ya, antara eksportir dengan importir, dengan asumsi bahwa nilai barang ataupun jasa yang dipertukarkan itu memiliki nilai yang sama, ya. Jadi eksportir mengimpor suatu barang, lalu importir juga mengekspor suatu barang juga ke negara eksportir. Jadi terjadi pertukaran dengan nilai yang sama yang telah disepakati. Yang kedua adalah switch trading, di mana pedagang perantara terdapat pedagang perantara atau switch trader yang mengantarai pertukaran barang tersebut dengan melibatkan sejumlah mata uang jika diperlukan. Ilustrasinya seperti gambar berikut. Misalnya ada eksportir di negara A, kemudian ada importir di negara B. Disepakati bahwa eksportir akan mengekspor barangnya kepada importir di negara B. Namun eksportir di negara A itu akan menerima pembayaran dari switch trader, bukan dari importir langsung, bisa dalam bentuk uang atau bisa juga dalam bentuk barang yang dibutuhkan oleh negara eksportir. Kemudian importir negara B menerima barang dari negara A, eksportir negara A. Di lain sisi negara B juga menjual barang kepada switch trader, ya. Switch trader sehingga tugas dari switch trader nanti inilah untuk mengatur apa kebutuhan dari A, apa kebutuhan dari B, baik dalam kebutuhan uang maupun kebutuhan barang. Sehingga transaksi yang demikian yang menggunakan switch trader itu disebut sebagai metode pembayaran switch trading. Yang ketiga adalah clearing arrangement, yaitu sebuah metode di mana kedua negara sepakat untuk membeli volume tertentu barang atau jasa masing-masing selama periode waktu tertentu, ya. Jika jumlahnya tidak sama, maka penyelesaian sisanya dapat dilakukan dengan pembayaran dengan uang atau tambahan barang lain, atau dianggap sebagai utang piutang, ataupun bisa menggunakan switch trader. Jadi antara negara A dan negara B bisa melakukan perjanjian bilateral clearing
account ya. Kemudian ada pertukaran barang dan jasa, dan ini dilakukan untuk jangka waktu tertentu ya. Inilah yang disebut kerjasama antar dua negara atau kerjasama bilateral. Kemudian untuk yang paralel transaction itu pertama adalah buyback, yaitu pengaturan di mana sebuah perusahaan di dalam negeri akan mengekspor barang modal atau lisensi teknologi untuk importir di luar negeri dengan perjanjian perusahaan eksportir tadi akan membeli kembali hasil penggunaan barang modal tersebut atau teknologi tersebut dalam memproduksi sebuah barang. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut, di mana eksportir di negara A menjual atau mengekspor barang modal atau teknologi. Barang modal ini bisa berupa mesin ya. Kemudian digunakan oleh negara B, dibeli oleh negara B, kemudian oleh negara B digunakan untuk memproduksi barang, dan barang tersebut akan dibeli kembali oleh negara A ya. Dalam transaksi ini jika nilainya sama maka tidak harus menggunakan uang, tetapi jika disepakati bahwa dalam jangka pendek harus dilakukan pembayaran, maka bisa saja digunakan uang untuk membayar masing-masing transaksi ya. Intinya adalah negara eksportir atau negara A harus membeli kembali produksi dari negara B. Yang berikutnya counter purchase, yaitu dua transaksi paralel di mana sebuah perusahaan mengekspor produk ke pembeli di luar negeri dengan janji untuk membeli dari pihak lainnya dari negara tersebut meskipun barang yang tidak terkait dengan ekspor sebelumnya ya. Jadi eksportir negara A dia mengekspor ke negara B, lalu sebaliknya negara A juga akan mengimpor barang dari negara B yang secara normal harus dibayar dengan tunai, tetapi jika nilainya tidak sama maka bisa diikuti dengan sebagian pembayaran dalam bentuk uang atau cash. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan bahwa barang-barang yang ditransaksikan ini masing-masing tidak berkaitan satu sama lainnya. Kemudian offset ya, yang terdiri dari direct dan indirect offsets. Yang pertama direct offset. Ini terdiri dari co-production, yaitu pengaturan izin dan produksi bersama dengan pelanggan di luar negeri. Jadi produksi secara kooperatif atau bersama-sama. Kemudian subcontractor production, di mana pengaturan untuk produksi di negara pengimpor bagian atau komponen dari produk yang akan diekspor. Jadi di negara pengimpor dilakukan produksi barang, kemudian barang tersebut nanti diekspor. Yang ketiga, investment and transfer of technology, perjanjian dengan penyediaan investasi dan transfer teknologi ke negara pengimpor ya. Jadi ada investasi dan transfer teknologi ke negara pengimpor. Kemudian indirect offset itu pengaturan di mana barang dan jasa yang tidak terkait dengan ekspor diperoleh dari atau diproduksi di negara pengimpor. Untuk lebih jelasnya
bisa dilihat di ilustrasi berikut ya. Misalnya ada negara A dan negara B, di mana negara A merupakan eksportir. Negara A ini mengekspor produk militer yang berteknologi tinggi ke negara B ya. Misalnya senjata, pesawat dan lain-lain. Kemudian selain itu pula diikuti dengan co-production atau license production di negara B. Misalnya diproduksi atau dirakit bersama di negara B, kemudian bisa juga dengan menggunakan subkontraktor production di negara B. Misalnya saja diproduksi di negara B, nanti bisa dijual kembali bersama-sama, atau dalam bentuk investment in teknologi transfer. Jadi mengirim barang modal dan teknologi untuk dilakukan investasi di negara B, membuat pabrik dan sebagainya, lalu memproduksi barang, dan barang-barang nanti bisa di counter trade kembali dengan negara A ya, baik dengan barter atau compensation atau counter purchase. Nah, jika selisih antara arus barang keluar masuk antara kedua negara ini, maka bisa diikuti dengan pembayaran baik secara sebagian atau secara seluruhnya. Jadi offset ini merupakan perjanjian atau kesepakatan bersama-sama yang lebih kompleks, di mana eksportir ini lebih menyerupai pada negara pemilik barang modal dan teknologi yang bekerja sama dengan negara B. Secara keseluruhan, skema counter trade sendiri dapat dilihat pada gambar ini ya, di mana langkah awal ya akan dimulai dengan apakah transaksi ini menggunakan uang atau tidak ya. Jika tidak, jadi jika menggunakan uang atau tidak ada pertukaran, maka langsung dilakukan penjualan secara langsung, baik pembayaran secara tunai atau juga mungkin kredit. Tetapi jika tidak menggunakan uang secara total, maka dilakukan transaksi dengan menggunakan counter trade. Apakah transaksi counter trade ini menggunakan sebagian uang? Ya. Jika tidak menggunakan uang sama sekali, maka transaksi yang akan dilakukan itu dengan model barter ya, tipe barter atau tipe pertukaran barang. Apakah transaksi ini melibatkan waktu yang lama dan melibatkan banyak barang? Maka jika barangnya sedikit dan waktunya juga tidak panjang, maka transaksi yang dilakukan merupakan barter yang sederhana ya, barter pertukaran barang dengan barang, setelah itu selesai. Jika melibatkan waktu yang lama, jangka panjang dan banyak barang, maka transaksi yang dilakukan bisa menggunakan clearing arrangement ya. Clearing arrangement atau kesepakatan antara dua pemerintahan atau dua negara. Apakah melibatkan pihak lain, pihak ketiga? Maka jika tidak, tetap menggunakan clearing arrangement yang biasa, langsung antara dua pemerintahan. Sedangkan jika melibatkan pihak ketiga, maka digunakan Swiss trading ya, yang melibatkan Swiss trader. Sedangkan apabila menggunakan uang,
ya sebagian uang, maka di alternatif metode yang digunakan adalah counter purchase, buyback, atau offset. Apakah transaksi diikuti dengan komitmen yang terbatas dalam membeli barang, ya? Jika tidak, artinya cukup luas, maka apakah transaksi menggunakan utang? Maka jika iya, maka bisa digunakan swaps untuk menjaga risiko perubahan fluktuasi mata uang asing. Jika tidak, maka bisa digunakan dengan offset, baik direct offset maupun indirect offset. Kemudian jika ada komitmen yang mengenai pembelian barang, maka digunakan buyback dan counter purchase. Kemudian dilihat kembali apakah barang-barang tersebut diambil kembali oleh eksportir, ya. Apabila iya, maka itu disebut sebagai buyback. Jika tidak, maka itu disebut sebagai counter purchase, ya. Jadi kalau barang-barang itu yang berkaitan dengan barang itu dibeli kembali oleh eksportir, maka buyback. Jika tidak berkaitan, dilakukan counter purchase. Inilah gambaran keseluruhan dari skema counter trade. Terima kasih atas perhatian, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.